Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan dakwah Islamiyah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam yang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kami kelompok 6 akan memaparkan kandungan Al-Quran surat Luqman ayat 14 dan 15 yang akan dipaparkan oleh Pak Haji Teddy, Pak Apep, dan Bu Haji Hen-Hen. Marilah kita mulai acara tersebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Pak Haji Teddy untuk memulai dakwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kandungan Al-Quran surah Luqman ayat 14-15. Dari ayat ini kami mengambil tema berbakti tanpa batas, bertauhid tanpa kompromi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita coba renungkan bersama atau perhatikan bersama bagaimana kondisi real kehidupan saat ini, di mana saat ini ditunjukkan adanya pergeseran nilai yang cukup kontras jika dibandingkan dengan pesan ideal yang terkandung di dalam Quran surah Luqman ayat 14-15. Itu di sini kita sedang menghadapi tantangan disrupsi adab dan pendangkalan tauhid di tengah arus modernitas. Dunia saat ini sedang mengalami kekeringan spiritual. Kita pintar secara intelektual dan teknologi, namun tumpul secara rasa. Kita mungkin ahli dan terampil di bidang tertentu, tapi terkadang tidak menunjukkan sikap akhlak yang kurang baik. Di depan guru kita hormat, tapi ketika tidak ada guru, mereka berontak. Maka di sini kita butuh kembali ke konsep Luqman Hakim, di mana menjadikan tauhid sebagai fondasi jiwa dan menjadikan bakti kepada orang tua sebagai manifestasi dari iman tersebut. Adab tanpa tauhid adalah kepalsuan, sementara tauhid tanpa adab adalah kesombongan. Dalam rangka memperkokoh keyakinan kita terhadap konsep berbakti dan bertauhid, kita dengarkan paparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Buya Apep. Di dalam Quran surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat yang luar biasa mengenai hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan manusia bersama atau dengan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ayat ini adalah pengingat betapa besar pengorbanan seorang ibu, wahnan ala wahnin, lemah yang bertumpuk-tumpuk. Allah menyandingkan perintah bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa bakti kita kepada orang tua adalah cermin rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Luqman Al-Hakim, taat kepada Allah adalah yang utama, tapi berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. Bahkan jika ada perbedaan pendapat sekalipun, jangan sampai kita mengejar ridho manusia di internet tapi mengabaikan ridho Allah yang ada pada senyuman orang tua. Namun, bagaimana jika ada sebuah pertanyaan? Jika orang tua mengajak kemusyrikan, apakah yang harus kita lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat 15, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma
fid dunya ma'rufa. Ayat ini berkaitan dengan salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika di umur remaja masuk Islam, maka orang tua ibunya tidak ridho terhadap Islamnya Sa'ad, kemudian meminta Sa'ad untuk kembali kepada keyakinannya sebagai seorang musyrikin. Namun dengan keteguhan hatinya, Sa'ad tetap dalam keislamannya meskipun ada pertentangan dari ibunya. Tapi ayat ini menjadi penjelas jika yang diminta oleh orang tua sekalipun adalah sebuah kemusyrikan atau hal yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kewajiban untuk berbakti tentu tidak bisa dilakukan. Disinilah letak indahnya Islam. Meskipun kita dilarang taat dalam kemaksiatan atau syirik, tapi kita tetap wajib memperlakukan orang tua dengan ma'rufan atau dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kata-kata kasar, apalagi durhaka, meski ada perbedaan keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan, seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasu bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Maka Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa? Summa abuka, kemudian ayahmu. Hadis tersebut semakin menegaskan bahwa orang tua, terutama ibu, adalah sosok yang paling layak untuk ditaati, untuk berbakti kita kepadanya, dan setelah itu adalah ayah kita. Maka dari ayat yang tadi telah disampaikan, pun demikian hadis yang telah tadi disampaikan, menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa berbakti kepada orang tua sebagai salah satu bagian dari menaati Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti kepada orang tua pun adalah bagian dari bersyukur. Alhamdulillah, pada pemaparan dakwah Islamiyah yang menjelaskan tentang isi kandungan surat Luqman ayat 14 sampai 15 akan saya coba simpulkan. Di antaranya yang kita belajar dua hal. Satu, tauhid adalah harga mati. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Yang kedua, adab kepada orang tua adalah abadi. Selama mereka masih hidup, pintu surga kita terbuka lebar melalui pengabdian kepada mereka. Demikianlah kesimpulan yang telah kami sampaikan. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk selalu berbakti dan menjaga iman kita hingga akhir hayat. Dan ditutup dengan doa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.